Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan untuk segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah side story dari kisah Imam Al-Fattah. Cerita ini berjudul Keturunan yang Tersesat. Mungkin cerita Imam Al-Fattah akan berakhir di video ini. Jadi daripada kalian penasaran dengan side story dari Imam Al-Fattah, langsung saja simak ceritanya. Jadi di sini pemuda yang katamu masih keturunan Sang Prabu berada, Ki? Tanyaku ke Ki Larang saat ia sudah membawaku ke sebuah rumah kosong cukup besar yang hampir tak ada pencahayaan sama sekali di dalamnya, kecuali sorot sinar matahari yang menerobos masuk dari atas atap asbes yang bolong-bolong. Aku sempat menepis hidung saat bau apek dan sisa-sisa bau bakaran daun ganja tertangkap di indera penciuman, bersamaan dengan melayangnya Ki Larang menembus dinding yang nampak berlumut tak terawat. Kedua kakiku mulai melangkah perlahan dengan cukup hati-hati, karena di atas lantai yang retak-retak berserakan banyak pecahan botol-botol bekas minuman keras. Pandanganku pun sengaja kuedarkan untuk melihat beberapa tulisan kata-kata kotor berbau pornografi yang sepertinya sudah lama sekali menjadi saksi bisu akan bejatnya kelakuan si pemilik rumah. Gila, tempat apa ini? Ucapku dalam batin saat melihat beberapa kondom bekas seperti sengaja dibuang secara sembrono ke berbagai sudut ruang. Aura di tempat ini buruk sekali, Kang Mas. Jauh lebih buruk dari tempat hingar-bingar yang pernah kau ajak aku ke sana tempo hari. Aku bisa mencium aroma anyir darah dan daging busuk yang sengaja ditiupkan beberapa jin korin dari orang-orang yang telah meregang nyawanya di sini, kata Sekar Kencana dari arah samping kanan. Aku yang mendengar ucapan Sekar sempat menoleh ke arahnya dan mencoba mengembangkan dua lubang hidung agar dapat mencium bau yang sama. Tapi sudah aku coba selama beberapa saat, bau amis dan busuk tak juga terendus di hidung. Aku sengaja menangkal bau-bau itu agar kau tidak merasa terganggu, Kang Mas. Aku menyunggingkan senyuman kecil setelah Sekar Kencana memberitahukan alasan mengapa segala jenis bau selain pengap dan bau seperti asap daun ganja tak tercium di indera penciuman ini. Akan tetapi, senyumanku hilang berganti kening yang berkerut saat melihat sosok Sekar Kencana nampak tertegun sambil menajamkan pandangan ke satu titik di dinding berwarna putih kusam. Nyi Srimpi Sawiling, ucap Sekar Kencana dengan suara lirih, seraya menyunggingkan senyuman dingin. Aku yang mendengar Sekar menyebut nama tak asing segera melangkah mendekatinya. Akan tetapi, bukannya menunggu aku, Sekar Kencana malah melayang menembus dinding sama tempat sosok Ki Larang hilang tadi. Tanpa pikir panjang, aku mempercepat langkah untuk keluar dari kamar kosong itu dan menemukan sebuah ruangan lain dengan penampilan yang tak kalah berantakannya. Di sana aku sempat tertegun melihat sosok Sekar Kencana sedang menatap jin cantik berpakaian hampir sama dengannya. Akan tetapi dari sorot mata tajam yang nampak kedua mata indah jin itu jelas menyiratkan rasa tidak suka ke Sekar Kencana. Aku menduga mereka berdua pasti sudah saling mengenal sebelumnya, dan mungkin ada hal lain pernah terjadi di antara Sekar Kencana dan jin bermahkota perak berpakaian kemben putih dengan rajutan benang hitam di bagian atas, yang nampak sedang memegangi dua ujung selendang putihnya itu, seolah siap untuk menyerang. Sementara di belakang jin cantik tersebut, sosok Ki Larang nampak sedang membungkuk di sebelah sosok tubuh asing yang hanya terlihat bagian kaos dan celana jeans birunya saja. Aku sempat memicingkan mata untuk menggunakan ajian tembus pandang guna mencoba melihat wajah manusia yang terhalang oleh tubuh Ki Larang. Akan tetapi, ajian tembus pandang aku tak memberikan reaksi apapun. Yang aku lihat masih saja punggung kekar Ki Larang tanpa bisa menembus sosoknya.
Aku sempat berniat mencoba menggunakan ajian tembus pandang untuk kedua kalinya. Namun aku urungkan begitu Kilarang menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah diri ini. Sepertinya Kilarang sengaja nangkal ajian tembus pandangku, tanyaku dalam hati. Lalu dengan sedikit rasa kesal yang terbit di batin, aku kembali melemparkan pandangan ke kedua sosok jin wanita berparas hampir sama cantik, yang masih saja saling tatap tanpa ada satupun mulai melisankan kata-kata. Jujur kalau boleh dibilang masih lebih cantik Sekar Kencana dibanding sosok jin berkemben putih garis hitam di bagian atas dada, yang masih menatap Sekar dengan sorot mata tajam. Belum lagi bentuk tubuh Sekar Kencana yang lebih padat berisi dan menonjolkan lekukan serta aset-aset istimewanya di bagian depan, atas, dan belakang bawah. Jangan bayangin bre. Saat aku masih tertegun menikmati sekaligus membandingkan paras dan bentuk tubuh kedua sosok goib yang tetap terlihat sedikit bersitegang itu, dari arah Kilarang nampak sebuah sinar terang memantul ke atas, bersamaan dengan terdengarnya suara erangan seseorang. Sosok jin cantik yang kemarin aku lihat juga di rumah sakit membalikan tubuhnya dan melayang menghampiri Kilarang. Bagaimana Kanda Wisnu Karma? Apakah kau bisa menyelamatkan pemuda ini? Tanya Nyi Srimpi Sawiling sambil duduk bersimpu dan menatap wajah Kilarang dengan wajah penuh kecemasan. Kilarang yang dipanggil pertama kali dengan nama aslinya hanya tertegun menatap kosong wajah Nyi Srimpi Sawiling. Darah pemuda yang seharusnya kau jaga sudah terlalu kotor, Dinda Srimpi Sawiling. Aku tidak bisa membersihkan seluruh racun di darahnya. Wajah Nyi Srimpi Sawiling mendadak memucat mendengar jawaban Kilarang. Lalu ia menundukkan kepala seperti menatap wajah seseorang. Aku yang penasaran akan sosok pemuda yang sedang terbaring di hadapan dua jin berlainan jenis memutuskan untuk melangkah mendekat. Pandangan mataku sempat membesar begitu mengetahui bahwa pemuda berwajah sangat pucat yang sedang terbaring mengejang itu adalah pemuda sama yang aku lihat di rumah sakit. Jauh lebih terkejut lagi aku manakala melihat sebuah jarum suntik masih tertusuk menempel di pergelangan tangan pemuda tersebut. Jika dilihat dari wajah pucat dan tubuhnya yang kejang-kejang, sudah bisa dipastikan bahwa pemuda tersebut sedang mengalami overdosis. Terlebih dengan adanya jarum suntik yang masih tertusuk menempel di pergelangan tangan. Saat aku masih tertegun memperhatikan sosok pemuda asing itu, tiba-tiba tubuhnya nampak semakin mengejang dengan mulut mulai mengeluarkan busa putih kekuningan. Nyi Srimpi Sawiling yang melihat seketika terdengar menjerit karena panik. Meski sempat mencabut jarum suntik di tangan pemuda asing tersebut, aku juga berusaha untuk tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, aku merobek kaos yang digunakan oleh sosok pemuda itu. Pandangan mataku sempat terbelalak saat melihat tubuh kurus si pemuda dipenuhi tato bermacam corak. Rasa terkejut yang sempat mengalihkan perhatian langsung aku tepis, dan dengan cepat aku memegangi bagian belakang kepala pemuda tersebut, lalu memiringkan kepalanya ke arah belakang serta mengangkat dagu. Hal itu aku lakukan agar ia bisa bernafas dengan baik. Dengan menggunakan robekan kaos, aku bersihkan busa yang keluar terus dari mulut si pemuda berambut gondrong yang tubuhnya nampak semakin mengejang. Kita harus cepat membawanya ke rumah sakit, kataku dengan wajah ikut menyeratkan rasa cemas. Kilarang yang malah sedang memejamkan kedua mata perlahan membuka indera penglihatannya lagi. Lalu dengan gerakan cepat ia menarik telapak tangan kananku dan serat. Aku terpegi kesakitan saat Kilarang dengan sengaja menyayat telapak tangan kananku menggunakan kuku jari telunjuknya yang entah kapan sudah memanjang. Akibat terkejut sekaligus merasakan sakit dan perih di telapak tangan kanan, pegangan tanganku di belakang kepala pemuda tadi pun terlepas dan membuat kepalanya hendak jatuh membentur lantai. Akan tetapi Nyi Srimpi Sawiling dengan gerakan tak kalah cepatnya menangkap kepala pemuda itu hingga tak sampai membentur lantai keramik. Apa yang kau lakukan, Kilarang?
Tanya Sekar Kencana dengan suara bergetar, mengandung amarah. Begitu melihat aku sengaja dibuat terluka. Bukannya menjawab, Ki Larang malah menarik lagi telapak tangan kananku yang sudah mengucurkan darah berwarna merah segar. Aku yang kembali dibuatnya terkejut, mencoba menarik telapak tangan kanan yang ia arahkan ke atas mulut si pemuda berambut gondrong. Namun gagal. Tenagaku jauh lebih lemah dibanding tenaga Ki Larang. Ki Larang, lepaskan tangan pemuda yang aku jaga sekarang juga, bentak Sekar Kencana dengan wajah mulai meradang. Diam kau Sekar Kencana. Aku tidak akan melukai suami salah satu keturunan Sang Prabu. Dinda Serimpi Sawiling, buka mulut pemuda itu selebar mungkin. Satu-satunya cara untuk menolongnya adalah dengan menggunakan darah keturunan Brajakrama, kata Ki Larang yang membuat kami bertiga terkejut. Tak mau menyiapkan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa pemuda yang ia jaga, Nyi Serimpi Sawiling berusaha membuka mulut terkancing sosok tersebut. Sementara cengkraman tangan Ki Larang yang terasa kian kuat di pergelangan tangan kananku terus menarik dan mengarahkan telapak tangan ini agar darah yang mengucur dari luka saya di telapak tangan kanan tepat mengarah ke mulut pemuda itu. 3 tetes darah yang jatuh mengalir dari luka di telapak tanganku terlihat masuk ke dalam rongga mulut pemuda yang menurut Anggi adalah salah satu keturunan Sri Baduga Maharaja sepertinya. Setelah tetes darahku sudah berada di dalam mulut pemuda itu, Ki Larang melepaskan cengkramannya dari pergelangan tanganku dan dengan cepat ia menutup mulut pemuda tersebut menggunakan telapak tangannya. Aku sempat terjatuh terduduk di sebelah Nyi Serimpi Sawiling begitu telapak tangan ini dilepaskan Ki Larang. Sekar yang melihat aku sedang menutupi luka sayatan kuku Ki Larang dengan sisa robekan kaos milik si pemuda asing langsung mendekat dan membuka balutan kaos, lalu mengganti dengan menempelkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kananku. Sensasi rasa sejuk aku rasakan begitu telapak tangan Sekar Kencana sudah tertempel di telapak tangan kanan ini. Sambil menahan sedikit rasa sakit, aku menatap Sekar Kencana yang nampak sedang memejamkan kedua mata seraya membaca mantra. Perlahan-lahan rasa sakit dan perih yang dari tadi terbit di telapak tangan kananku mulai berkurang dan akhirnya lenyap bersamaan dengan kembali tertutupnya luka sayat di telapak tangan seperti semula. Menyadari luka sayat di telapak tangan kanan ini sudah berhasil disembuhkan oleh Sekar Kencana, aku mengulum senyuman sebagai ungkapan rasa terima kasih yang dibalas sanggukan kepalanya. Lalu kami berdua sama-sama melemparkan kembali pandangan mata ke arah Ki Larang. Sosok utusan Sri Baduga Maharaja tersebut nampak sedang berkomat-kamit sambil terus menutup mulut si pemuda asing menggunakan telapak tangannya. Mendadak kedua mata si pemuda berambut gondrong terbelalak dan muntahan cairan putih kekuningan berbusa yang termuntahkan dari mulut si pemuda tercacar berserakan di lantai keramik setelah sempat menembus sosok goib Ki Larang. Aku yang melihat hal tersebut sempat bergidik ngeri karena baru kali ini melihat langsung bagaimana orang sedang overdosis. Alhamdulillah, semua racun yang ada di tubuh pemuda ini telah keluar, Dinda Serimpi Sawiling. Tapi tunggu, ada sosok manusia dan jin lain yang datang ke tempat ini, kata Ki Larang sambil berdiri dan memandang ke satu titik. Aku dan Sekar Kencana yang penasaran setelah mendengar ucapan Ki Larang barusan, sama-sama membalikkan tubuh dan memandang ke arah sama dengan beliau. Imam, panggil suara seorang wanita yang saat aku kenal dari arah pintu. Aku membalikkan tubuh ke arah pintu dan menatap heran begitu melihat Suluh serta Rido sudah berada di sana. Sementara dari titik yang dipandang oleh Ki Larang dan Sekar Kencana muncul 2 sosok jin penjaga Rido, Naga Saksana dan Nyai Lingga. Astagfirullah, yang itu Arka, teriak Suluh sambil setengah berlari menghampiri pemuda gondrong bertubuh lemah yang kepalanya masih berada di pangkuan Nyi Serimpi Sawiling. Aku yang sempat saling bertatapan heran dengan Rido bertambah bingung begitu melihat saudaraku itu ikut mendekati Suluh dan langsung mencoba membopong tubuh pemuda bernama Arka.
Akan tetapi postur tubuh pemuda yang sepertinya dikenal oleh kedua saudaraku itu memang tinggi besar dan menyulitkan Rido untuk mengangkatnya. "Nyai, tolong pindahkan tubuh saudara kami ini ke dalam mobil. Cepat, Nyai!" teriak Rido ke arah Nyai Lingga yang langsung melayang mendekat. "Bre, lo ikut kita ke rumah sakit terdekat ya?" pinta Rido begitu sosok pemuda berambut gondrong sudah lenyap bersamaan dengan hilangnya sosok Nyai Lingga. Tanpa ragu aku menganggukkan kepala dan mulai berjalan mengikuti Solo serta Rido keluar dari bangunan kosong tersebut. "Gimana ceritanya? Lu bisa ada di tempat tadi, Bre?" tanya Rido saat kami berdua sudah berada di luar ruang UGD, sebuah rumah sakit khusus bedah di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Aku menghela nafas dan melirik ke arah Sekar Kencana yang nampak sesekali menatap dingin Nyi Srimpi Sawiling. Dari raut wajah cantik berkemban putih dengan mahkota perak kecil di atas kepalanya itu, jelas sekali tersirat raut kecemasan menunggu kabar dari Solo yang sedang menemani pemuda yang ia jaga di dalam ruang tindakan. Jadi, pas aku lagi jenguk Kak Silvi di rumah sakit, aku sempat ketemu sama pemuda tadi, Bre. Cuma waktu itu lagi dikejar-kejar perawat sama dokter. Aku sempat mau nangkep, tapi gak dibolehin Kilarang karena dia kenal sama jin yang ngikutin pemuda itu. Nah, kata bini aku, anak muda yang lu panggil Arka itu sama-sama keturunan Prabu Siliwangi. Kedua mata Rido sempat terbelalak saat mendengar penuturanku. Kata Anggi, Kilarang minta aku buat nolongin tuh anak, Bre. Karena Sekar gak tahu muka tuh anak, terus dia udah sempat gunain ajian puter angin. Mau gak mau aku minta Kilarang buat bawa aku ke tempat orang yang namanya Arka. Dan lo tahu, Bre, pas aku sampai di sana, dia udah overdosis. Hampir aja nyawanya melayang. Kalau nggak nelen darahku, aku yakin pemuda yang namanya Arka itu bakalan lewat, Bre. Lanjutku sambil menunjukkan sedikit bercak darah yang masih terjejak di pergelangan tangan ini. Rido sendiri terdiam seraya melirik ke arah pergelangan tangan ini, lalu menghela nafas panjang dan menyandarkan punggungnya di sandaran bangku panjang tempat kami berdua duduk. "Udah, Bre, sekarang lo gantian ceritain ke aku. Gimana lo sama Solo bisa kenal tuh Janki?" Sekali lagi Rido menghela nafas panjang, kemudian melirik ke arah Nyi Srimpi Sawiling yang masih sesekali menembus dinding tempat pemuda bernama Arka sedang ditangani, lalu kembali keluar dengan wajah masih sama cemas. "Arka itu saudaranya bini aku, Bre. Sama kayak Aryo yang dulu pernah ngelawan kita pas mau tarung lawan Raja Siluman. Kayaknya Arka itu adik kakeknya Sulu, Bre. Beliau jawara yang cukup terkenal di Sukabumi. Karena Arka udah jadi yatim piatu dari umur 10 tahun, dia dirawat sama kakek neneknya di Sukabumi. Pas kakek neneknya juga meninggal di 3 tahun lalu, si Arka kehilangan pegangan hidup. Dia putusin buat jual tanah warisan dan pergi dari Sukabumi sebulan setelahnya. 3 tahun udah lewat dan nyokap mertuaku baru tahu semalam dari sepupunya yang polisi kalau Arka ada di Jakarta. Dan lo tahu, saudaranya Solo itu jadi target operasi Polres Jaktim sebagai pengedar narkoba. Cuma dengan bermodal screenshot foto Arka kiriman sepupunya nyokap mertua, aku minta Naga Saksana, Nyai Lingga, dan Nyi Laras Abang buat nyari keberadaan tuh anak. Sayang, ketiga jin penjagaku dan Solo gak ada yang sanggup nyari tempat dia tinggal. Akhirnya aku baru bisa nemuin si Arka di kampung sana tadi pas minta bantuan Dewi Ayu Anjani. Aku cukup terkejut mendengar penuturan Rido yang sangat jelas tentang pemuda bernama Arka. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda yang kata Kilarang merupakan keturunan Sri Baduga Maharaja bisa terseret ke lubang nista jeratan narkoba. Pantas saja aura yang keluar dari tubuhnya terlihat hitam pekat. Mungkin karena kelamnya jalan hidup yang ia pilih hingga mempengaruhi pendaran aura. Tapi bukannya si Arka juga punya jin penjaga, Nyi Srimpi Sawiling. Seharusnya jin yang masih berwajah cemas itu bisa memperhatikan pemuda yang ia jaga agar tidak sampai terjatuh ke dalam jurang kenikmatan semu narkoba. Apa karena Arka ternyata bukan indigo, jadi tidak bisa melihat sosok Nyi Srimpi Sawiling? Masa iya Kilarang bisa salah menduga
kalau Arka bukan keturunan terpilih Sang Prabu Siliwangi. Tapi kan waktu di rumah sakit, pemuda yang kini masih ditangani di UGD itu sempat berhenti persis di depanku dan memandangi wajah ini serta melirik sosok Kilarang. Itu karena ia menolak kenyataan bahwa dirinya merupakan salah satu keturunan Sang Baginda yang terpilih, Nger. Kata Kilarang yang membuatku dan Rido terkejut karena sosoknya tahu-tahu sudah duduk di sebelah kiriku. Aku segera membetulkan posisi duduk yang bersila dengan menurunkan 2 kaki ke bawah. Lalu melempar senyuman manis ke arah Kilarang yang malah menampilkan wajah dingin tanpa ekspresi sebagai balasan. Ada masa setiap keturunan terpilih Sang Prabu akan mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Entah itu dari mimpi, penampakan langsung sosok calon jin penjaga, atau yang paling jarang terjadi seperti yang telah dialami istrimu, yakni Sang Sri Baduga Maharaja sendiri yang akan muncul dan menolong saat nyawa salah satu keturunannya sedang terancam. Setauku, hal yang terakhir itu hanya terjadi 2 kali dalam kurun waktu puluhan tahun. Untuk pemuda yang seharusnya dijaga adikku Srimpi Sawiling, ia dengan sengaja menolak kenyataan bahwa dalam dirinya mengalir garis darah Sang Prabu. Ia tak mau mengakui bahwa dirinya merupakan salah satu keturunan yang terpilih. Dengan berbagai cara, pemuda itu menutup diri dan terperosok kian dalam ke lubang kenistaan. Meski belum berhasil membuat pemuda yang ia jaga kembali ke jalan yang benar, adikku Srimpi Sawiling tak patah semangat. Ia dengan berbesar hati terus menemani pemuda itu. Bahkan beberapa kali ia mengaku telah membantu pemuda yang ia jaga untuk lolos dari hukum yang berlaku di duniamu. Oleh karena itu, aku mohon dengan sangat kau membantu Srimpi Sawiling untuk menyadarkan pemuda yang ia jaga, Nger. Aku yang sempat tertegun mendengarkan penuturan panjang lebar dari Kilarang sempat menoleh ke Rido yang juga nampak kaget. Aku bisa apa? Tanyaku yang memang benar-benar tak mengerti akan maksud dari permintaan Kilarang. Entah mengapa, sosok jin utusan Sang Prabu yang sempat membuatku kesal akhir-akhir ini berbalik sikap sangat ramah. Bahkan, beliau sempat memasang senyuman yang bisa dihitung dengan jari muncul di wajahnya yang tegas. Ketika kau sedang membersihkan buih di mulut pemuda yang dijaga Srimpi Sawiling beberapa saat lalu, Sang Prabu berbisik di telingaku. Dia berkata bahwa dalam darahmu mengalir racun paling mematikan yang kau dapat di luka saat bertarung melawan mendiang putri penguasa Laut Utara, Dewi Arumkesuma. Kata Kilarang yang membuatku terbelalak. Aku sempat menoleh ke Rido dengan wajah bingung memikirkan bagaimana Sri Baduga Maharaja mengetahui akan hal tersebut. Apakah sosok goib yang pernah menjadi penguasa nomor wahid di tanah Pasundan itu mengawasi aku selama ini? Kau tidak perlu menduga-duga dari mana junjunganku mengetahui akan hal tersebut, Nger. Yang pasti, ucapan beliau ternyata terbukti. Dengan darahmu yang mengandung racun dari Trisula perak, mampu menangkal racun yang ada di tubuh keturunan Sang Prabu. Tapi Ki, racun dari Trisula perak yang ada di tubuhku telah hilang semua saat nenek moyangku, Nyimas Keluh Pandita, memberikan pertolongan. Beliau sendiri yang mengatakan hal itu kepadaku. Lagi pula, aku selama ini selalu merasa sehat, tanpa pernah merasakan adanya sisa racun di dalam tubuh. Kataku mencoba menyangga segala ucapan Kilarang. Pembicaraan kami sempat terhenti saat ada orang lain yang diam-diam memperhatikanku berbicara sendiri dengan posisi membelakangi Rido. Saudaraku yang tak mau orang lain menganggap aku aneh dengan perlahan berpindah tempat duduk ke sebelah Kilarang. Meskipun jarak kami terpaut hampir 1,5 tombak, setidaknya posisi aku dan Rido menjadi berhadapan, walau ada Kilarang yang duduk di tengah. Dengan posisi seperti itu, orang lain tidak akan menganggap aku sedang berbicara sendiri, karena Rido memasang tampang serius seperti orang yang sedang aku ajak bicara.
Kau dan ketiga saudaramu adalah orang-orang yang terpilih, Ger. Terlebih, dalam darahmu mengalir pula darah goib Raja Krama. Aku rasa racun Trisula Perak berhasil menyatu dengan darahmu. Jika kau perlu bukti tambahan, kau bisa mencoba untuk gigit ular welang. Aku yakin racun ular itu pun tidak akan membuatmu binasa. Mendengar kalimat akhir Kilarang yang konyol, aku hanya bisa menelan ludah. Tidak akan mungkin aku mau melakukan hal gila seperti ucapannya tadi. Bodoh amat jika dia bilang di tubuhku masih ada sisa racun Trisula Perak yang paling mematikan. Aku sama sekali tidak peduli akan hal itu. Saat aku masih merasa sebal memikirkan usul Kilarang, tiba-tiba Nyi Serimpis Sawiling keluar menembus dinding ruang UGD dengan wajah menyunggingkan senyuman senang. Alhamdulillah, pemuda yang kujaga telah siuman Kanda Wisnu Karma, ucap Nyi Serimpis Sawiling. Kau seharusnya berterima kasih kepada aku dan pemuda yang kujaga Serimpis Sawiling, sambar Sekar Kencana dengan nada sedikit ketus. Mendengar ucapan Sekar Kencana, senyuman sumringah yang terias di wajah Nyi Serimpis Sawiling mendadak lenyap. Jin cantik berselendang putih bergaris hitam itu melayang perlahan menghampiri Sekar Kencana. Dengar Kolong Wewe jelek, aku sama sekali tidak berutang apapun kepadamu. Aku memang berniat untuk mengucapkan terima kasih ke pemuda itu, tapi sedikit pun tidak terbesit di benakku untuk melakukan hal sama kepadamu, ucap Nyi Serimpis Sawiling dengan nada tinggi sambil menunjukkan jari telunjuk ke wajah istrinya Jagatirta. Sekar Kencana sendiri sempat menyunggingkan senyuman dingin membalas ucapan Nyi Serimpis Sawiling. Lalu ia perlahan menyibak rambut panjangnya yang sebagian sempat menutupi dada dan menurunkan jari telunjuk Nyi Serimpis Sawiling sambil mendekatkan wajah. Kau selalu saja berang jika melihatku, Serimpis Sawiling. Apakah kau masih menaruh dendam atas luka yang kubuat di bahumu yang mulus belasan tahun lalu? Jika benar, sebaiknya kau cari tempat untuk kita kembali mengulang pertarungan yang gagal kau menangkan itu. Aku dengan senang hati akan meladenimu, dan ke-10 kuku tajamku ini akan siap merobek kulit mulusmu lagi, kata Sekar Kencana sambil menunjukkan kelima kuku tangannya yang sudah memanjang. Nyi Serimpis Sawiling nampak bertambah memerah wajahnya. Lalu ia merentangkan kedua telapak tangan yang sudah diselimuti sinar keperakan. Melihat kedua jin cantik sudah siap untuk saling bertarung, aku Rido dan Kilarang bangkit dari tempat duduk dan mengintari mereka. Dinda Serimpis Sawiling dan kau Sekar Kencana, urungkan niat kalian. Jika kalian tetap ingin mengadu kesaktian, maka aku sendiri yang akan turun tangan dan memberikan kalian pelajaran, kata Kilarang dengan wajah menyeratkan kemarahan. Tidak Kanda, belasan tahun lalu kesaktianku memang belum setinggi saat ini ketika melawan Kolong Wewe jelek itu, sewaktu ia berniat menculik anak yang aku jaga. Tapi sekarang aku ingin sekali membuktikan siapa dari kami berdua yang lebih kuat. Aku ingin sekali membungkam mulutnya yang pedas itu. Aku yang mendengar jawaban Nyi Serimpis Sawiling lantas melirik Sekar Kencana yang terlihat masih mengulum senyuman dingin. Sudahlah Dinda, Sekar Kencana yang sekarang bukanlah sosok yang kau kenal di masa lalu. Dia sudah lama bertobat dan meninggalkan dunia hitam. Aku harap kau masih mau mendengarkan ucapan kandamu sendiri, ucap Kilarang sambil memegangi bau Nyi Serimpis Sawiling. Perlahan, jin cantik penjaga pemuda yang bernama Arka menatap wajah Kilarang dalam-dalam. Setelah Kilarang menganggukkan kepalanya, Nyi Serimpis Sawiling menghela nafas panjang dan menurunkan kedua telapak tangan, lalu melirik Sekar Kencana dengan tatapan masih menyeratkan rasa kesal. Karena permintaan kakakku, kau hari ini masih selamat, Sekar Kencana. Tapi jika lain waktu kau masih saja bersikap menyebalkan seperti ini, aku tidak akan segan-segan untuk membungkam mulutmu yang ketus itu, ucap Nyi Serimpis Sawiling yang sesudahnya langsung memutar tubuh dan melesat tinggi dan hilang menembus atap rumah sakit. Sekar Kencana nampak sedikit terpancing emosi mendengar ucapan Nyi Serimpis Sawiling dan bersiap untuk mengejar sosok itu. Namun dengan gerakan cepat, aku langsung mencekal pergelangan tangan Sekar Kencana
dan membuatnya seketika memasang wajah kesal karena terpaksa mengurungkan niat. Aku baru ingin mengajak Sekar berbicara empat mata. Sosok Sulu terlihat membuka pintu UGD dan berjalan pelan ke arah kami semua. Rido yang melihat istrinya sudah keluar, langsung melangkah menyongsong. "Gimana Arka, Yang?" tanya Rido sambil menyeka keringat di dahi istrinya. "Udah siuman sih, tapi kondisinya masih lemah banget. Aku udah telepon mama supaya datang ke sini." "Oh iya Mam, kok lu bisa ada di tempatnya Arka? Gimana ceritanya?" jawab Sulu yang disusul pertanyaannya ke aku. "Nanti aku yang ceritain ke kamu soal itu, Yang. Mending sekarang si Imam balik dulu. Takut Anggi nanyain di rumah." Sambar Rido yang aku balas dengan anggukan kepala. Dengan bantuan Sekar Kencana, aku pun kembali ke rumah. Anggi yang melihatku sudah berada di dalam kamar, segera memberondong diri ini dengan banyak sekali pertanyaan tentang pemuda keturunan Sang Prabu seperti dirinya. Tanpa ada satupun yang aku tutupi tentang Arka, aku menceritakan segalanya ke Anggi, kecuali bagian hampir pertempuran Nyi Srimbis Sawiling dengan Sekar Kencana. Sengaja aku tidak menceritakan soal itu, sebab hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pemuda bernama Arka. Berkali-kali Anggi terdengar mengucap syukur karena pemuda yang bergaris keturunan sama dengannya berhasil diselamatkan. Dengan sebuah kecupan kecil sebagai ungkapan terima kasih ke aku, Anggi melanjutkan rencananya untuk mengajak ibu dan Ayu ke salon. Aku sengaja berniat menggunakan kesempatan itu untuk berbicara ke Sekar Kencana. Sambil melambaikan tangan ke arah Anggi dan ibu serta Ayu dalam mobil yang sudah melewati pagar rumah, aku mengeluarkan sebatang rokok yang dari tadi aku sengaja sembunyikan di saku celana pendek. Sekar Kencana yang terus melayang berdiri bersandar di tiang depan teras sempat menoleh ke arahku dan duduk di bangku kosong di sebelah. "Jadi kau sempat bertarung dengan Nyi Srimbis Sawiling karena berniat menculik anak yang ia jaga, Sekar?" tanyaku disusul embusan asap putih yang keluar dari mulut. Sekar Kencana sempat melirik ke arahku kembali sambil membenarkan letak selendang emasnya yang tertekuk. "Benar Kang Mas," jawabnya singkat. Aku menghela nafas panjang dan kembali mengisap pangkal rokok, lalu mengembuskan asapnya lagi. "Aku pikir akulah salah satunya anak kecil yang pernah kau culik saat kau masih menempuh jalan hitam. Aku tidak pernah menduga kau pernah menculik anak kecil lainnya, Sekar." "Aku memang hanya menculik dirimu saja, Kang Mas. Aku tidak seperti jin lain yang sengaja mengambil bentuk sebagai kolong wewe atau wewe gombel untuk menculik kemudian menyakiti anak-anak. Kau tahu, saat itu aku masih berada dalam pengaruh ajian puter angin Sang Prabu dan Ki Larang. Dalam benakku kala itu, aku hanya ingat wajah mendiang putraku sangat mirip denganmu. Aku sama sekali tidak tahu bahwa semua ingatanku itu adalah ingatan palsu yang sengaja disisipkan Ki Larang. Jika aku tahu bahwa putraku tewas dalam kandungan karena perbuatan jin terkutuk Nilam Segara, aku tidak akan mau menjelma menjadi makhluk jelek yang dikenal sebagai penculik anak-anak." "Tapi kau hampir hendak menculik pemuda yang bernama Arka belasan tahun lalu saat ia masih anak-anak. Jika saja tidak ada Nyi Srimbis Sawiling yang menghalangi, aku yakin kau pasti sudah membawanya," sanggaku dengan suara terdengar cukup tinggi. Sekar Kencana sempat terkejut mendengar kalimatku dan menatap diri ini dengan tatapan nanar. Dari wajah Sekar Kencana tersirat raut ketidaksukaan dirinya akan kalimat yang aku lisankan barusan. "Dengarkan aku, Kang Mas. Satu-satunya anak kecil yang sempat pernah aku bawa pergi adalah dirimu seorang. Aku pun sudah menjelaskan kepadamu akan alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut. Tentang anak kecil yang dijaga Srimbis Sawiling, aku memang tertarik dengan auranya yang berbeda dari anak-anak lain. Aku bahkan menyempatkan diri beberapa kali untuk diam-diam mengamatinya, bukan untuk menculik atau menyakiti. Aku hanya tertarik, itu saja. Namun jin yang berlagak paling cantik di seantero tanah Pasundan bernama Srimbis Sawiling salah paham begitu melihat aku membantu anak yang ia jaga saat ia terjatuh di belakang rumah. Tanpa tedeng aling-aling,
Serimpi Sawiling menyerangku karena menganggap aku berniat menculik anak tersebut. Aku yang tidak terima tuduhannya pun terpaksa berbalik menyerang. Dan ternyata kesaktian Serimpi Sawiling saat itu tak sebanding dengan sikap angkuhnya. Alhasil, dia mengalami luka di bahu akibat terkena pukulanku. Jika aku berniat menculik anak itu, aku bisa dengan mudah melenyapkan Serimpi Sawiling dan membawa pergi anak yang ia jaga, Kang Mas. Kata Sekar Kencana dengan wajah menyeratkan kesungguhan. Aku yang mendengar penuturan Sekar hanya bisa melemparkan pandangan dengan hati menyesal karena telah sempat meragukan pengakuannya belasan tahun silam. Kau tahu, Kang Mas, aura yang berpendar keluar dari orang-orang yang memiliki kelebihan seperti dirimu dan ketiga saudara sangat enak untuk dilihat. Makhluk-makhluk goib sepertiku selalu tertarik dengan pendaran aura yang keluar dari tubuh kalian. Sama halnya dengan apa yang kulihat pada anak yang dijaga Serimpi Sawiling. Aku sendiri sebenarnya tidak menduga bahwa Serimpi Sawiling adalah adik kandung Kilarang. Dan aku juga tak menyangka ia masih menaruh dendam terhadapku dari pertempuran kami belasan tahun lalu. Kejadian itu terjadi tepat 1 tahun sebelum aku berpindah tempat di hutan bambu dekat rumahmu. Ucap Sekar Kencana yang sudah melemparkan pandangan kosong menatap ke pekarangan rumah. Aku menghela nafas panjang dan melemparkan putung rokok yang hampir habis terbakar. Kemudian aku memutar tubuh hingga menghadap Sekar Kencana yang masih terduduk di atas bangku di sebelah. Sekar, maafkan aku karena sempat tidak mempercayai ucapanmu dahulu. Jika boleh jujur, aku sebenarnya sedang menimbang-nimbang permintaan Kilarang untuk membantu pemuda yang dijaga Nyi Serimpi Sawiling. Dengan cara apa aku bisa membantu pemuda yang sudah salah memilih jalan hidupnya itu? Seperti yang kau tahu, saat ini aku sudah beristri dan pekerjaanku pun sudah pasti akan menyita waktu nantinya. Belum lagi, aku harus memikirkan tentang kesehatan ibu yang terkadang menurun. Jika ditambah dengan satu lagi beban, aku ragu akan mampu menjalankannya. Kataku dengan wajah menatap Sekar Kencana dalam-dalam, berharap sosok jin yang berusia ratusan tahun itu bisa mencarikanku jalan keluar. Kang Mas, beban itu untuk dipikul, bukan untuk dirisaukan. Kau percayakan saja segala urusan duniawi kepada Rob kita. Seberat apapun beban yang ada di pundakmu, selama kau menerima dan menjalankannya dengan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya seringan mungkin. Dan satu hal lagi yang perlu kau ingat, aku bersama Bayu Barata, istrimu, serta ketiga saudaramu tidak akan membiarkan dirimu memikul beban seorang diri. Kami akan senantiasa membantumu bangkit saat terpuruk. Kami akan mengulurkan tangan untukmu saat kau terjatuh. Percayalah, Rob kita tidak akan memberikan beban, cobaan, atau ujian yang melebihi batas kemampuan makhluknya. Mendengar ucapan Sekar Kencana, sebuah senyuman tersungging di wajahku. Betapa bijak penuturan kalimat yang barusan terlisan dari bibir mungil sosok goib di hadapanku. Pengalaman hidupnya selama ratusan tahun benar-benar membuat Sekar Kencana tertempa dengan tangguh. Jika membandingkan apa yang telah dialami Sekar Kencana dengan bebanku, sama sekali tidak sebanding. Terima kasih atas nasihatmu, Sekar. Sungguh, aku merasa malu telah meragukan kemampuan diri sendiri, bahkan sempat merendah. Aku berjanji akan mencoba memikul beban seberat apapun yang ada di pundak ini. Aku yakin aku mampu. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu membimbingku. Ada istriku, kau, dan Bayu Barata, serta orang lain yang akan selalu siap membantu. Sekar Kencana menyunggingkan senyuman manis begitu mendengar jawabanku. Dari wajahnya yang cantik, tak lagi tersirat raut ketidaksukaan akan ketidakpercayaanku tentang pengakuannya soal anak yang dijaga Nyi Serimpi Sawiling. Sekar, jika aku akan membantu pemuda yang bernama Arka, aku minta kau pun harus mencoba memperbaiki hubunganmu dengan jin penjaganya, yaitu Nyi Serimpi Sawiling. Apa? Tidak, Kang Mas. Aku tidak mau berteman dengan Nyi Serimpi Sawiling dalam waktu dekat. Jin wanita itu terlalu angkuh dan selalu memandang rendah diriku yang pernah menjelma menjadi kolong wewe. Jawab Sekar yang langsung melayang berdiri dan menekuk dua tangannya di depan dada.
Tapi kau barusan berkata bahwa akan selalu bersamaku untuk membantu pemuda yang dijaganya Srimpi Sawiling. Sanggahku dengan sengaja memutarbalikan kalimat yang beberapa saat lalu dilisankan oleh Sekar. Itu memang benar Kang Mas, tapi aku masih bisa membantumu melakukan hal itu tanpa harus merendahkan diri di depan Srimpi Sawiling. Aku lebih memilih untuk bertarung dengan Srimpi Sawiling daripada harus meminta maaf dan berlaku manis di hadapannya. Kau tidak perlu meminta maaf, Sekar. Aku tidak memintamu untuk merendahkan diri di hadapan Srimpi Sawiling. Aku hanya ingin jika suatu saat aku bertemu dengan Arka, kau dan jin penjaganya sama-sama bisa menahan emosi. Itu saja. Balasku yang membuat Sekar Kencana terdiam meski masih melempar pandangan kesal ke arah pekarangan. Dalam hati aku sempat bingung dengan sikap labil Sekar Kencana. Beberapa saat lalu ia dengan bijaknya memberikanku nasihat, dan setelah itu ia sendiri yang mematahkan permintaanku yang mungkin sedikit mengusik egonya. Setelah sempat sama-sama berdiam diri untuk beberapa lama, aku yang mulai menghisap rokok mendengar suara laan panjang nafas Sekar Kencana bersamaan dengan sosoknya yang terlihat membalikkan tubuhnya menghadapku. Baiklah Kang Mas, aku mau melakukan hal yang kau minta. Aku akan mencoba untuk tidak sengaja memancing amarah Srimpi Sawiling jika kami bertemu lagi, seperti yang aku lakukan tadi di hadapan Kilarang. Tapi aku tidak bisa berjanji untuk mampu menahan amarah apabila Srimpi Sawiling sendiri yang memojokkan diriku nantinya. Itulah akhir cerita sad story dari Imam Al-Fatah. Semoga dari penulis ada kelanjutannya season keempat dari cerita Imam Al-Fatah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.